Bab 101. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Zain menatap bangunan rumah di hadapannya dengan tatapan takjub. Bukan karena rumahnya yang terlihat mewah, tetapi karena rumah itu terlihat elegan walau tak terlalu besar. Halamannya begitu luas, dengan taman yang indah sebagai pelengkapnya. Memang tak sebesar kediaman utama, tapi menurut Zain rumah itu sangat cantik. Di sini bukan perumahan kayak di tempat sebelumnya, jadi rumahnya juga gak terlalu besar. Ujar Sea yang berdiri di sisi suaminya. Aku justru suka yang begini. Nanti, kalau aku sudah punya uang banyak, aku akan membangunkanmu sebuah rumah dengan view pemandangan yang bagus. Jauh dari kota dan pemukiman lain. Nantinya, kita bisa menikmati masa tua di sana. Ujar Zain seraya merangkul mesra pinggang istrinya. Aduh, 3 encoknya pinggang mama. Udah malah ngere 0 gram anak kalian itu. Ujar Daisy seraya memegang pinggangnya, ia beranjak masuk ke dalam rumah itu tanpa menatap ke arah putri dan menantunya. Asril turut ikut di belakang sang oma dan turut melihat-lihat rumah itu. Asril belum pernah ke sini. Tanya Zain dengan tatapan bingung. Pernah, pas dia bayi. Sahut Sea. Sementara itu, Kai lepas dari pengawasan orang tuanya. Ia justru berdiri di depan pagar seraya menatap anak sebayanya yang memiliki seekor kucing. Tatapan Kai jatuh pada kambingnya yang berada di gendongannya. Sangat berat, tak seperti anak sebayanya itu yang menggendong kucing dengan gendongan hewan. Tak hanya Kai, anak seumurannya itu juga menatap Kai dengan tatapan bingung. Pasalnya, ia baru melihat kambing sekecil itu. Apalagi, Kai memakaikan kalung di leher kambingnya. Kai, astaga, Dedi cari malah di sini. Ayo masuk, semuanya udah masuk. Zain menyadari putranya itu tidak ada, ia segera mencari dan menemukan Kai di depan gerbang. Dedi, Kai mau itu. Belikan Kai gendongan itu, belat bawa Cicapi. Unjuk Kai pada gendongan milik anak itu. Tatapan Zain langsung mengarah ke arah yang Kai tunjuk. Astaga, itu buat gendongan kucing. Makanya, kalau pelihara tuh yang bener dikit. Kucing kek, bukan kambing. Udah ayo masuk, nanti pakai kain aja. Kai meraih Kai dalam gendongannya. Sementara kambing Kai mengikuti mereka di belakang. Sesampainya di dalam, keadaan rumah memang bersih. Sea selalu mempekerjakan seseorang untuk merawat rumahnya ini. Sehingga, rumah ini sudah sangat siap dihuni. Karena hanya ada 1 tingkat saja, Sea membawa Zain ke kamar utama. Sementara Daisy sudah memilih kamar yang tak jauh dari dapur. Loh, anak-anak di mana kamarnya? Tanya Zain dengan tatapan bingung. Anak-anak ada, kamar mereka dekat taman samping. Jadi Kai bisa taruh kambingnya di sana, gak taruh di kamar lagi. Kalau ini, kamar kita. Gak seluas kamar sebelumnya sih, tapi sudah kamar mandi dalam dan juga balkon. Terang Sea seraya menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Melihat istrinya yang lelah, Zain mengambil alih koper bawaan mereka. Melihat Zain yang membuka koper, Sea langsung beranjak duduk. Nanti saja, kamu istirahat dulu. Larang Sea. Aku ambilkan pakaian ganti untukmu, cantikku. Biar lebih leluasa tidurnya, ada lagi yang kamu butuhkan. Melihat perhatian Zain, Sea tersenyum senang. Sedangkan Zain,
Ia asik membuka koper dan mencari pakaian yang nyaman untuk istrinya. Saat hamil kamu, Mama Vanya ngidam apa ya? Kok punya anak perhatian banget? Celetuk Sea yang mana membuat Zain menghentikan kegiatannya. Pria itu memandang ke arah baju Sea dengan tatapan yang sulit diartikan. Nih bajunya. Zain menyadarkan dirinya, pria itu beranjak berdiri dan menyerahkan baju yang dirinya ambil. Sea mengangguk, ia mengambil baju itu dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Zain, ia langsung mengambil ponselnya. Dirinya sedikit terkejut melihat banyaknya panggilan tak terjawab dari Ricky. Penasaran, Zain pun balik menelpon Ricky. Siapa tahu, ada hal penting yang mau pria itu bicarakan. Lo di mana onta? Bisa-bisanya rumah kosong. Kagak ngabari gue lo mau pergi kemana Mendengar teriakan Ricky, Zain refleks menjauhkan ponselnya. Gue sama Sea pindah untuk sementara waktu, sekalian gue juga butuh waktu buat mencerna keadaan sekarang. Ujar Zain seraya mendekatkan lagi ponselnya pada telinganya. Terdengar helaan nafas berat dari Ricky, gue tahu, lo kecewa. Tapi bagaimanapun juga, dia nyokap lo, bokap lo, keluarga lo. Sekarang istri Iyo hamil, Iyo bisa melihat perjuangan nyokap lo dari dia. Gue akan sampaikan ini ke keluarga Jenna kalau lo butuh waktu. Tapi lo pasti balikkan. Zain menganggukkan kepalanya pelan, ya, kalau gue sudah bisa berdamai dengan perasaan gue, bakalan balik kok. Untuk sementara waktu aja, ujar Zain dengan suara lirih. Harus balik. Masa gue nikah sama Jenna lo gak dateng, kan lucu. Perkataan Ricky membuat Zain mengerutkan keningnya dalam. Maksudnya gimana? Halo, si telepon basi dasar. Seenaknya aja dia matiin telpon. Zain menggerutu kesal saat Ricky memutuskan sambungan telponnya. Siapa? Sea baru keluar dari kamar mandi. Ia menatap bingung suaminya yang terlihat kesal. Ricky, tadi telpon tapi tiba-tiba mati. Gerutu Zain. Oh, mungkin sinyal kali. Kamu gak mandi? Biar langsung istirahat abis ini. Ujar Sea seraya naik ke atas ranjang. Zain meletakkan ponselnya, ia berbalik dan langsung memeluk istrinya dengan manja. Sea sudah pasrah, ia membiarkan suaminya itu mendusel wajahnya di potongan hairnya. Cuaca di sini dingin ya cintaku, gimana kalau? Astaga, kamu tuh ya sukanya. Buat teh hangat, kamu mau? Sela Zain yang mana membuat Sea meringis malu. Oh, aku pikir yang lain. Ringis Sea yang mana membuat Zain tertawa dibuatnya. Sementara itu di posisi Ricky, pria itu berdecak kesal karena ia kehabisan pulsa. Jadi, teleponnya dan Zain mendadak terputus. Tatapan matanya beralih menatap ke arah Lionel yang menatapnya dengan tatapan dingin. Melihat itu, Ricky meringis pelan. Itu Om, Zain lagi pergi sama istri dan anak-anaknya. Buat nenangin diri katanya, tapi pasti balik kok. Om tenang aja, Zain orangnya gak pendendam. Dia baik hati dan tidak sombong, pasti nanti dia balik lagi lok buat menerima kenyataan yang sebenarnya. Terang Ricky pada pria di hadapannya itu. Baik hati. Tidak sombong, bohong gak papalah. Buat temen sendiri, Zain pokoknya harus berterima kasih sama gue nih karena udah muji-muji dia di depan bokapnya. Padahal mah sombongnya minta ampun. Dapat janda kaya raya aja dipamerin terus. Baik hati apaan? Gue minta carikan janda kaya malah ditawarin nenek anaknya.
Ngeselin emang tuh orang. Gerutu Ricky dalam hatinya. Lionel menghela nafas panjang, pria itu menatap pintu rumah Sea yang masih tertutup. Satpam rumah membiarkan ia masuk karena Lionel tak percaya. Hingga akhirnya, keduanya percaya setelah Ricky menelpon sahabatnya itu. Kita kembali ke rumah sakit. Putus Lionel dan segera memasuki mobilnya kembali. Aku ikut om. Seru Ricky dan segera menyusul Lionel masuk ke dalam mobil. Bab 102. Hari dan hari berganti, bulan demi bulan sudah terlewati. Kini, kandungan Sea sudah menginjak 8 bulan. Di mana, perutnya sudah semakin terlihat sangat besar. Semenjak kepindahannya di kota ini, Zain turut membantu bekerja perusahaan miliknya sambil mengisi waktu kuliahnya. Sejak awal mereka pindah, tak ada masalah yang menimpa mereka. Walau sesekali, Sea dan Zain mengalami selisih paham. Zain. Sea mencari keberadaan Zain di rumahnya, ia sedikit kesulitan membawa perutnya yang terisi 3 calon anak mereka. Langkah Sea terhenti saat melihat Zain yang sedang berada di dapur tengah membuat sesuatu. Perlahan, pria itu berbalik dan menunjukkan 2 piring nasi goreng yang baru saja dirinya buat. Sudah bangun cintaku. Duduk dan makanlah, semalam kamu ingin aku memasakkan untukmu bukan? Zain meletakkan 2 piring nasi goreng itu di atas meja makan. Selanjutnya, ia mengambil piring lain dan memindahkan nasi goreng yang tersisa. Dengan pelan, Sea menarik kursi dan menarik salah satu piring untuknya. Dengan senyuman mengembang, Sea melahap nasi goreng buatan suaminya itu. Enak, seperti biasanya. Puji Sea. Zain tersenyum. Ia mencuri ketiga cup 4N singkat di pipi sang istri yang semakin berisi karena kehamilannya. Habiskan, aku ingin membangunkan Asril dulu. Pamit Zain. Sea menganggukkan kepalanya, ia kembali melahap nasi goreng buatan Zain. Tak lama, Daisy datang menyusul. Wanita parubaya itu meraih segelas air dan meminumnya hingga kandas. Melihat nasi goreng yang tersedia, Daisy sudah tahu itu buatan siapa. Sea, Zain sudah lelah kuliah dan sibuk di kantormu. Jangan suruh dia masak lagi, kasihan dia pasti capek. Tegur Daisy pada putrinya itu. Belakangan ini nafsu makanku buruk ma, kalau bukan Zain yang masak, aku hanya makan sedikit. Aku tidak memintanya, dia sendiri yang menawarkan. Bela Sea. Iya, Mama tahu. Tapi, paksakan makan saja. Apa kamu gak kasihan lihat dia kecapean? Belum lagi sekarang kamu lebih sering di rumah daripada di kantor. Zain bekerja sendiri, ia baru masuk ke dalam dunia bisnis yang begitu berat untuknya. Belum lagi jadwal kuliahnya yang super padat. Kalau mau nasi goreng, bilang sama Mama. Akan Mama buatkan persis seperti masakan Zain. Sea mengangguk singkat, ia tak lagi menjawab mamanya itu. Tak lama, Zain datang dengan Asril di gendongannya. Anak itu masih terlihat mengantuk, sebab malam tadi harus begadang karena hari ini ada ujian di sekolahnya. Zain pun mendudukkan Asril di sebelah Sea, ia meraih sepiring nasi goreng dan meletakkannya di depan anak itu. Makan ya, abis ini siap-siap ke sekolah. Titah Zain. Asril mengangguk lesu, ia menyendokkan nasi goreng itu ke dalam mulutnya seraya terkantuk-kantuk. Melihat itu, Zain hanya bisa tersenyum tipis. Zain, besok gak usah masak lagi. Biar Mama aja yang masak, ujar Daisy yang mana membuat Zain beralih menatapnya. Gak apa-apa Ma, sekalian juga. Kebetulan,
hari ini aku tidak ada jadwal di kampus. Hanya ada beberapa kerjaan saja di kantor. Terang Zain. Iya tapi. Gak apa-apa mah, kalau aku capek aku akan istirahat. Aku lagi senang menambah ilmu baru di dunia bisnis. Sekalian kan, aku belajar di kantor cabang. Selanjutnya, aku akan membuat perusahaan sendiri. Memangnya, Mama gak senang menantu Mama ini punya pengalaman yang banyak. Lagian, apa Mama gak kasihan lihat perut saya sebesar itu tapi masih capek bekerja? Terang Zain. Daisy menghela nafas pelan, ia selalu tak bisa menjawab pembelaan menantunya itu. Semuanya pun lanjut makan, tanpa menyadari jika ada yang kurang. Saya sadar lebih dulu, tak biasanya ruang makan sesunyi ini. Tatapan matanya beralih menatap ke arah Asril yang masih fokus makan. Asril. Kai mana? Seru Sea dengan mata membulat sempurna. Iya, aku lupa. Tadi dia ada di depan, main sama si kambing. Sebentar, aku panggil dia. Zain beranjak berdiri, pria itu segera menghampiri Kei yang sedang bermain di depan rumahnya bersama anak seumurannya yang merupakan anak tetangga sekitar. Langkah Zain terhenti setibanya di depan gerbang, ia berkacak pinggang seraya mencari keberadaan putranya. Tak lama, Kei muncul dengan anak sebayanya seraya menggendong masing-masing hewan mereka. Bedanya, Kai memakai kain gendong yang tadi pagi Zain buatkan. Kai, teriak Zain. Sudah dipanggil itu. Besok minta belikan gendongan, kayak punya bundaku. Biar si sapi bisa dibawa gini. Ujar teman Kai seraya menunjuk ke arah kucingnya yang ada di gendongannya. Nanti Kai minta Dedi belikan. Kai melambaikan tangannya pada temannya sebelum berjalan menghampiri Zain. Ayo, sarapan dulu. Ajak Zain. Kai mengangguk, ia menurunkan kambingnya yang bertambah berat. Sebenarnya Kai sudah tak bisa menggendong kambingnya lagi, tapi anak itu memaksa dirinya sendiri. Jadilah, kambing itu merasa tak nyaman di area kakinya yang menjuntai ke bawah ketika digendong. Setelah dilepas, dengan riangnya kambing itu berlari ke dalam rumah seakan telah hafal jika itu adalah rumahnya. Selesai sarapan dan mandi, Zain langsung memakai baju kantornya. Yah, Sea baru tahu kalau suaminya itu terlihat sangat tampan ketika memakai pakaian kantor. Bahkan, terkadang Sea merasa cemburu saat mata para wanita tertuju pada suaminya. Namun, ia yakin Zain tak akan menggubris wanita yang mendekatinya selain sang istri tercinta. Kamu ke kantor juga? Tanya Zain saat melihat istrinya tengah berdandan. Iya, kebetulan ada pertemuan dengan klien. Kamu nanti ikut ya, buat nemenin aku. Sahut Sea. Zain mengangguk, ia sudah biasa diajak istrinya itu menemui klien. Walaupun awalnya gugup dan takut menerima respon buruk, tetapi kinerja Zain sering sekali dipuji oleh mereka. Ayo. Sea menggandeng tangan suaminya beranjak dari kamar. Sedikit-sedikit Zain sudah bisa mengendarai mobil, hanya saja jika bersama sang istri dia tak berani membawanya karena merasa belum mahir. Jadi, kali ini Sea dan Zain hanya duduk santai karena supir yang menyetir mobil mereka. Kapan USG lagi? Tanya Zain seraya mengelus perut istrinya itu. Sore nanti, aku merasa gak nyaman banget belakangan ini. Mungkin karena hamil kembar 3, jadi pergerakanku terbatas. Belum lagi, setiap malam aku udah kesulitan untuk tidur. Rasanya, lelah membawa perut sebesar ini. Aduh Sea. Zain menghela nafas pelan, sabar ya,
sebentar lagi mereka lahir. Maaf, aku belum bisa mengganti rasa sakitmu. Kamu secepatnya ngambil cuti ya, pantau urusan kantor dari rumah aja. Lirih Zain. Sea menggeleng, ia mengelus rahang suaminya yang semakin terlihat tegas. Enggak apa-apa, wajar ibu hamil seperti ini. Ujar Sea menenangkan. Mobil pun sampai di perusahaan. Zain segera beranjak turun dan membantu istrinya untuk turun dari mobil. Dengan sigap, pria itu menggandeng tangan sang istri masuk ke dalam gedung perkantoran itu. Pagi Bu, Pak. Sapa para karyawan Sea. Pagi juga, apa klien sudah menunggu? Sahut Sea dengan senyuman lembutnya. Sudah, kami sudah memintanya untuk menunggu. Mari, akan saya antar. Sea mengangguk, ia dan Zain mengikuti karyawan yang mengarahkan mereka menuju sebuah ruangan. Ceklek. Selamat pagi. Sea tersenyum, ia melepas gandengan tangan Zain dan menghampiri pria baya yang sejak tadi menunggunya. Berbeda dengan Zain yang justru malah mematung di tempat, pria itu menatap tak percaya sosok pria baya yang menjadi klien istrinya. Zain, perusahaan kita akan bekerja sama dengan perusahaan Salvatore. Kakek, Zain yang akan turun langsung dalam proyek kita kali ini. Terang Sea yang membuat Zain membulatkan matanya. Duduklah, kita bicara.